Apakah Ustadz Abad lupa? Kalau Ustadz yang berbuat, yang menginjak-injak warga kecil seperti saya ini. Haji Mail kecelakaan dan menghilang hingga sekarang ini. Haji Mail sempat berpesan kepada saya. Haji Mail sempat menelpon saya bahwasanya tolong Ustadz Abad awasi kedua Ustadz dari Kairo itu. Ustadz itu Ustadz Abdul Rashid dan Ustadz Solihin. Karena kenapa? Karena kedua Ustadz dari Kairo inilah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaannya Pak Haji Mail. Astagfirullahaladzim, ya Allah, maafkan Ustadz Abad. Suzon sekali sama Ana. Astagfirullahaladzim. Ustadz Abad tidak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti. Saya memang tidak punya bukti. Tapi semua warga di sini harus ingat, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi ketika kedua Ustadz ini masuk dalam pesantren ini. Astagfirullah, maafkan Ustadz Abad ya Allah. Astagfirullah. Lalu ada polisi yang kesini, datang ke tempat suci ini mencari buronan. Dan banyak pencuri-pencuri yang masuk ke pesantren ini sejak kapan? Sejak kedua ustadz-ustadz dari Kairo ini datang ke pesantren ini. Lalu datang penjahat-penjahat, bandit-bandit datang ke pesantren ini sejak kapan? Sejak nih ustadz-ustadz dari Kairo ini datang kemari. Apa Ustadz Abad? Kalau saja kalimat tadi tidak keluar dari mulut Ustadz, mungkin yang mengucapkannya saya pukul. Saya masih menghargai Ustadz Abad sebagai Ustadz. Apakah Ustadz Abad lupa? Kalau Ustadz yang berbuat, yang menginjak-injak warga kecil seperti saya ini. Waktu saya kesulitan, saya pinjam uang diberikan bunga yang begitu besar. Demi melunasi utang saya sampai gelap mata. Hampir-hampir saja saya menjual anak gadis saya. Astagfirullahaladzim. Lantas siapa yang membela saya? Kedua ustadz ini. Siapa? Siapa? Mereka. Ustadz Solihin sama Ustadz Abdul Rashid. Ingat, ketika mereka berdua pergi ke diskotik dangdut. Hah? Betul. Ya, sekarang diskotik sudah ditutup. Gara-gara dua ustadz ini. Betul itu, Ustadz. Maaf Ustadz Abad, saya emang bukan orang yang pintar agama. Mungkin di mata Ustadz Abad, Ustadz Solihin dan Ustadz Abdul Rashid adalah penjahat atau buronan. Tapi di mata kita, mereka tetap pahlawan buat kita. Karena kami bukan malaikat. Baik, baik. Pak Somad, Ana secara pribadi mohon maaf kepada keluarga Pak Somad, juga Ibu, juga Siti. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan ente berdua, Ustadz Abdul Rashid sama Ustadz Solihin, inget, ane Ustadz Abad, ane gedek sama ente berdua, ane benci sama ente berdua. Maaf Bu Haja. Dan semua warga yang ada di sini, ana bersumpah Ustadz Abad demi Allah, kalau ente-ente semua nggak percaya omongan ane, ente-ente semua bakal nyesel. Ana permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak ada yang percaya sama omongannya si Abad. Yoi Bray, jadi kita aman. Nih ya? Hah? Lu kenapa lagi sih tuh muka jadi bengkok? Ini kalau misalnya seluruh warga pesantren di sini tahu kita bukan malaikat gimana ya? Tenang. Pas saat mereka nyangka kita udah lenyap. Oh, gila lo ya. Kalau ngomongin si Abad jadi kejadian beneran gimana? Ya sih bos, Abad gak usah pikirin. Ya, waspada sih boleh, Bray. Nah, sekarang nih, apa rencana lo nih? Untuk tuh duit-duit kita apain tuh? Itu mulu yang lo pikirin.
Ya elah lu tenang, lu masih nganggap kita kan yang penyebab kecelakaan Haji Mayel. Bukan kita, Bray, santai. Iya bang kita. Dia ke Jakarta karena pengen tahu siapa identitas kita sebenarnya. Harta terus lo pikirin, pusing gue denger lo. Waalaikumsalam. Si Jihan nggak ngajar ya. Siti, Ustadz. Jihan ada di sini? Oh, Jihan nggak ada di sini, Ustadz. Di mana ya? Ustadz, Jihan semenjak Pak Haji Mayel nggak ada, lebih sering ngurung diri di kamar. Oh ya? Iya, Jihan pernah bilang kalau dia masih bingung kenapa Haji Mayel tiba-tiba mendadak mau ke Jakarta. Maksud kamu? Ya, katanya sih Haji Mayel kayak menyimpan sesuatu atau rahasia gitu. Tapi nggak tahu sih rahasianya apa. Tapi yang jelas, semenjak Pak Haji Mayel nggak ada, Jihan benar-benar terpukul dan sedih banget. Iya pastinya. Baiklah, terima kasih Siti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Ustadz Abdul Rashid sendirian, berarti Ustadz Solihin sekarang juga sendirian. Aku harus masak spesial nih. Udah Mbak, biar Asiti aja yang nerusin. Enak aja lo sembarangan lo ngomong berdua. Kagak ada. Jangan gitu dong, Bos. Kalau Bos Padil dapat semua harta pesantren, harta karunnya dipendam buat kita, iya nggak? Iya bos, saya juga ingin kaya. Denger ya. Dari zaman likiplik gue di sini nih sama Padil, gue udah nyari tuh harta karun. Dan sekarang dengan rileksnya sekali lo minta tuh dihibahin tuh harta karun. Kagak ada. Astagfirullahaladzim. Siti. Ustadz, ini Siti bawain makanan buat Ustadz. Aduh, Siti selalu merepotkan saja. Terima kasih ya. Sama-sama Ustadz. Oh iya, tadi kok Ustadz teriak-teriak ya? Oh, gini. Ustadz sedang mengajarkan mereka tentang arti rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini tidak pernah puas, Siti. Bahkan kalau mereka puas dan bersyukur pada Allah, nikmatnya akan dilebihi oleh Allah. Betul kan, Siti? Tapi kalau mereka kufur, azab Allah tanggungannya. Makasih Jihan. Maaf jika Hana datang terlalu pagi. Hana tidak bisa melihat Jihan sedih terlalu lama. Karena sesungguhnya banyak sekali tugas di pesantren ini yang menunggu. Bumi ini selalu berputar meskipun kita tidak pernah merasakannya. Dan angin terus berembus meskipun kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Sedangkan kehidupan selalu mengundang kematian. Iya. Aku paham. Setiap kehidupan pasti mengundang kematian. Tapi sampai detik ini aku masih belum percaya kalau Abi udah nggak ada.